Halo, selamat siang pemirsa. Kembali kami menyapa Anda melalui 3 berita ringan dalam Kilas Nusantara Siang. Menemani santap siang Anda, kami ajak Anda untuk menikmati sajian kuliner tanah air. Terlebih dulu kita bahas buah durian yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Desa Punggur Kecil, Kalimantan Barat. Buah tersebut setiap bulannya panen sebanyak 2 kali, sehingga tak heran bila menjadi berkah tersendiri selama masa pandemi COVID-19. Berikutnya, bila Anda hendak ke Pekalongan, Jawa Tengah, jangan lupa nih untuk sempatkan diri mampir menikmati gulai serundeng khas Pekalongan, Jawa Tengah. Sebab makanan khas yang menggugah selera ini tak banyak diketahui orang dari luar daerah. Padahal pemirsa, gulai tersebut dimasak secara khusus dengan bumbu serundeng dan isi kepala kambing yang membangkitkan cita rasa dari makanan tersebut. Duh, saya jadi penasaran nih ya. Nah, sebagai penutup nih, saya juga punya informasi dari Temanggung, Jawa Tengah yang menjadikan pisang aroma sebagai oleh-oleh khas Temanggung. Rasa asli dari pisang aroma ini membuat manisnya omset para penjual karena membanjiri pusat oleh-oleh Indonesia. Ketiga berita dapat disaksikan pada Kilas Nusantara Siang berikut ini. Masyarakat di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat melakukan panen buah durian Sabtu 15 Mei. Siapa sangka buah tropis yang tumbuh di sebagian besar wilayah hutan di Asia Tenggara ini mampu menjadi pendongkrak perekonomian masyarakat di masa pandemi karena memiliki nilai jual yang fantastis dan bervariasi. Buah dengan nama latin Durio zibetinus ini memiliki kulit keras, berlekuk tajam menyerupai duri ini bisa dipanen 2 kali dalam sehari, yakni pada pagi dan menjelang matahari terbenam. Untuk 1 kali penjualan perharinya, para petani durian di Desa Punggur Kecil bisa mengantongi hingga 1,2 juta rupiah. Tokoh masyarakat Desa Punggur Kecil, Dedi, menuturkan, seluruh hasil panen buah durian di Desa Punggur Kecil biasanya langsung dijual kepada agen atau pengepul di desanya dengan harga bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000 per buahnya. Dalam 1 hari biasanya seorang petani bisa menjual 50 buah durian. Khusus di tempat kita ini ada pengepul atau pengumpul barang. Jadi dari kebun-kebun sedikit ini dikumpulkan agen yang ngambil, terus dari agen ya bawa ke kota lah jualnya. Di khusus panen ini taksiran sih kalau belasan juta, insya Allah mungkin ada. Di sini kita mengharap hasil buah-buahan, kita tidak bisa lari ke kota, jadi sangat membantu lah ada buah-buah macam ini di kampung kita di sini ini. Untuk khususnya pandemi lah sekarang. Dedi menambahkan Desa Punggur Kecil merupakan salah satu daerah penghasil durian unggul di Indonesia. Selain tekstur dagingnya lunak, buah durian Punggur memiliki rasa gurih dan manis yang khas, bahkan ada yang tanpa biji. Masyarakat berharap kedepannya Desa Punggur Kecil bisa menjadi kawasan agrowisata karena hasil sumber daya alam, khususnya buah-buahan sangat berlimpah. Selain durian juga ada pisang dan langsat Punggur yang namanya sudah melegenda. Dari Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gulai kambing menjadi salah satu kuliner Nusantara yang populer dan banyak penggemarnya. Namun siapa sangka, di kota Pekalongan, Jawa Tengah, ada jenis gulai kambing yang jarang diketahui oleh pecinta kuliner. Namanya gulai serundeng. Sesuai namanya, gulai kepala kambing ini dimasak dengan bumbu rempah yang dicampur dengan serundeng atau parutan kelapa yang digoreng. Selain sudah jarang yang menjual, beradanya pun sulit dicari karena tidak dijual di banyak tempat, melainkan harus bersabar menunggu penjualnya berkeliling dengan gerobak dorong khas beserta lampu minyaknya. 1 porsi gulai serundeng berisi sepotong daging kepala kambing, lengkap dengan lontong, dijual seharga Rp13.000. Abdul Fatah,
Pedagang gulai serundeng yang tinggal di Kelurahan Pelinglangu, Kecamatan Pekalongan Barat mengaku sudah berjualan lebih dari 30 tahun. Ia mengatakan gulai serundeng berbeda dengan gulai kambing pada umumnya sebab bumbunya berbeda dan tidak menggunakan santan. Dalam sehari, ia bisa menghabiskan 12 kg daging kambing. Bahkan terpotong-potong, direbus, itu ngambilnya kepala kambing, bukan badannya, bukan kepalanya yang diambil. Ada telinga, ada mata, ada lidah, ada bibir, otak, itu yang diambil. Bumbu khas, ini bumbu khusus atau ada nggak? Bumbunya apa aja, Pak? Ya bumbunya khususnya itu serundeng, yang lainnya bumbu umum biasa. Khusus biasa. Umum biasa. Kalau proses memasaknya berapa lama ya, Pak? 5 jam. Untuk memasak gulai serundeng dibutuhkan daging kepala kambing seperti telinga, pipi, lidah, bibir, otak, moncong, dan mata kambing. Gulai serundeng paling nikmat disajikan saat kondisi panas. Sensasi daging kepala kambing bercampur kuah berwarna merah tua dari serundeng yang disangrai akan lebih nikmat jika disantap pada malam hari. Kalau yang gampang, kalau yang lain makanya kuning sih, kayak santan. Oh, soal rasa gimana? Soal rasa ya enak sih, beda dari yang lain. Harga? Harganya juga murah meriah. Emang biasa beli gulai seperti ini? Iya, sering. Keberadaan penjual gulai serundeng di Kota Pekalongan ini jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Selain usia rata-rata penjual gulai serundeng sudah terbilang lanjut, semakin berkurang pula para pewaris gulai serundeng sehingga terancam punah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kreativitas para pelaku usaha dalam menciptakan berbagai produk bernilai jual menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Seperti dilakukan Endang Sri Mul Subekti, seorang pelaku UMKM warga Desa Gesing, Kecamatan Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah. Dengan memanfaatkan buah pisang yang banyak dijumpai di wilayahnya, Endang mampu mengolahnya menjadi produk olahan makanan ringan bernama pisang aroma. Tak ayal, produk dengan dominasi rasa asli manisnya pisang itu membanjiri pusat oleh-oleh di Indonesia. Bahkan kini, produk pisang aroma ini memiliki omset hingga ratusan juta rupiah. Betapa tidak? Pada hari normal, produksinya mencapai 1 kintal per hari. Sedangkan pada momen hari raya, produksi bisa meningkat hingga 4 kintal. Untuk pisang aroma, ini rasanya manis dan sekaligus kalau kami menggunakan pisang, khususnya pisang Raja Nangka, itu baunya sangat enak ya, sangat enak harumnya dan wangi. Kemudian rasanya renyah dan sekaligus untuk cemilan di hari raya. Selain menjadi oleh-oleh khas Temanggung, pisang aroma juga banyak diminati warga untuk suguhan di Hari Raya Idul Fitri. Meski diolah secara tradisional, namun tekstur olahan pisang aroma cukup menggiurkan. Selain rasanya yang manis dan renyah, harganya juga cukup murah, hanya Rp24.000 per kilogramnya. Ya sekaligus kan oleh-oleh juga mas, sama kue lebaran juga kan, jadi biar buat kue lebaran aja sih sebenarnya. Kenapa memilih pisang aroma ini? Karena penasaran sama rasanya mas, dan saya lihat harganya juga lumayan murah kalau saya lihat di sini kan. Sementara itu, guna memperluas jaringan pasar, Pemkab Temanggung telah meluncurkan program Gerakan Belanja Produk UMKM, di mana bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Temanggung diimbau membeli produk UMKM minimal Rp100.000 per orang. Agar seluruh ASN bisa membeli produk UKM, dalam rangka perluasan pasar.
dan ternyata ini cukup lumayan efektif. Jadi dengan program himbauan belanja produk UKM ini ternyata kemarin teman-teman UKM barangnya menjadi laku. Satu itu, yang kedua kemudian banyak dikenal masyarakat luas. Melalui program gerakan belanja produk UMKM, diharapkan masyarakat membeli produk buatan Indonesia. Dengan begitu, omset penjualan produk-produk UMKM akan semakin meningkat. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikian informasi ringan untuk siang ini, dan jangan lupa untuk menikmati santapan siang yang sehat dan bergizi. Saya akan kembali lagi pada pukul 5 sore nanti dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19. Sampai jumpa.